A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tanda orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, hukum daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takun, dan hendaknya ada, minkum adalah tetap dari sebagian kalian, siapa, ummatun sekelompok manusia, yad'una yang mengajak-ngajak mereka, ilal khairi kepada kebaikan, al-islami yakni kepada agama Islam. Kemudian wa ya'muruna, dan memerintah mereka, bil ma'rufi akan ma'ruf, wa yanhauna, dan mencegah mereka, anil mungkari dari kemungkaran. Wa ulaika, bahwa mereka itu umat yang mengajak-ngajak kepada agama Islam dan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, hum merekalah al-muflihuna, adalah orang-orang yang beruntung. Jadi antara tanda orang-orang yang beruntung itu kerjanya mengajak-ngajak kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, melarang, mencegah kepada kemungkaran. Itu tanda orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, ya. Jadi orang usahakan, kita ini berusaha menjadi penyeru kepada kebaikan dan pencegah kepada kemungkaran. Hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya harus ada dari segolongan umat ini yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika tidak ada dari umat Islam yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka seluruhnya berdosa. Kabeh jadi daroraka kusabab teu aya anu amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Apa keistimewaannya amar ma'ruf nahi mungkar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wasuila sallallahu alaihi wasallam, wasuila, dan ditanya salawatullah alaih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an khairin nas, mengenai manusia yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, manusia yang paling baik itu seperti apa? Apa tandanya manusia yang paling baik, sebaik-baiknya manusia? Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atqahum lirrabbi, sebaik-baiknya manusia, manusia yang paling baik itu adalah yang paling bertakwa kepada Tuhannya. Jadi jelema anu hade di munggu Allah teh jelema nu paling takwa ka Allah, gitu. Paling naon cenah? Paling takwa. Tak usahakeun urang sing jadi jelema nu paling takwa ka Allah, ya. Anu paling ngajauhan larangan Allah, gitu. Dijauhan larangan-larangan Allah. Yang paling membela perintah Allah, paling mengutamakan perintah Allah. Nah itulah orang-orang yang paling baik di hadapan Allah. Atqahum lirrabbi, yang pertama tandanya adalah orang yang paling takwa
kepada Tuhannya, betul-betul dijaga perintah-perintah Allah, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, diperhatikan, dan yang lain-lainnya. Wa ausaluhum lirrahmi, tanda yang kedua, orang yang paling baik itu orang yang paling menyambungkan silaturahmi. Ya, dia itu selalu menyambungkan silatur kepada orang yang memutuskan, dia datangi, dia sambungkan silaturahmi. Wa amuruhum bil ma'rufi, dan yang paling memerintah akan kebaikan, selalu mengajak temannya, nggak ada pengajian di WA, kemana, sakit, kenapa nggak hadir, oh di WA, ayo ngaos, ayo. Nah itu bagus, itu kerjaan baik, mengajak kepada kebaikan. Di antara kebaikan adalah pengajian, ajak, ayo gitu, hancak pengaosan, nutu aya pamengan, terus jangan bosan. Ya, sifat orang yang baik itu selalu mengajak kepada kebaikan. Hayu taraweh, hayu qiyamul lail, hayu tadarus, hayu, pokoknya kebaikan selalu mengajak, memerintahkan kepada kebaikan. Wa anhahum 'anil munkar, dan yang paling mencegah dari mereka dari kemungkaran, selalu mencegah dari kemungkaran, mengingatkan kade ulah anu, jaga puasa, ya, muliakan bulan Ramadan, jaga jangan sampai orang-orang tidak puasa, itu betul-betul dijaga. Nah, itu diantara salah satu tanda orang yang baik, yang ya sebaik-baiknya manusia. Diantaranya Nabi SAW memberikan empat sifat. Yang pertama, yang paling bertakwa. Yang kedua, yang paling menyambungkan silaturahmi. Yang ketiga, yang paling memerintah kepada kebaikan. Yang keempat, yang paling mencegah kepada kemungkaran. Jadi lamun aya kagorengan, kemungkaran tong diarantep, harus dicegah, ya, jangan dibiarkan. Hanya memang ada tata cara amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jangan sembarangan kita amar ma'ruf nahi mungkar, nanti salah, ya. Tidak memenuhi kepada aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang melihat kemungkaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, apa itu mungkar, ya gitu. Apa itu mungkar? Naon aya mungkar? Kudu apal heula. Kudu apal urang ulah ke nu ma'ruf dianggap munkar, nu mungkar dianggap taya dibalik. Ya, dibalik weh. Kade kudu apal. Mun urang rek amar ma'ruf nahi mungkar, kudu apal heula naon ari munkar, naon ari ma'ruf. Harus tahu dulu. Tentunya harus didasari dengan ilmunya. Sebelum kita melangkah kepada amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar, supaya tidak salah sasaran. Oke, dianggapna di mana teu apal, ma'ruf dianggapna mungkar, mungkar dianggapna. Nah ini jarah munkar, mungkar jarah teh. Nah, tawasul munkar, jangan tawasul munkar di mana kan jelas. Padahal ziarah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasul diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahlil munkar, piraku maca la ilaha illallah mungkar. Ieu maca la ilaha illallah kamungkaran kagorengan ti mana dalilna gorengna tahlil? Maca la ilaha illallah ai maca la ilaha illallah goreng sae da kade nya yo haram cenah tahlil. Ai tahlil teh maca la ilaha ngaranna tahlil ya. Kira aku maca tahlil kana neraka, maca tahlil kana neraka, maca la ilaha illallah kana neraka. Justru lamun jelema maca la ilaha illallah mah kasa. Nah, jadi kudu apal. Sebelum kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus tahu apa itu munkar dan apa itu ma'ruf gitu ya.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, man ra'a, siapa orang yang melihat minkum dari kalian munkaran, akan kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya dia robah dengan tangannya. Apa itu ma'ruf? Ma'arafahu syar'u min wajibin au mandubin au mubah. Ma adalah perkara, arafahu yang telah mengenal kepada itu perkara, asy'anu syara' min wajibin yang wajib, au mandubin atau yang sunat, au mubahin atau yang mubah. Itu namanya ma'ruf, yang sudah dikenal, diketahui oleh aturan syara' bahwa ini wajib, ini sunnah, ini mubah, itu namanya ma'ruf. Terus sesuatu yang sudah dikenalkan oleh syariat, oleh aturan agama, bahwa ini adalah wajib, itu namanya ma'ruf. Bahwa ini adalah sunnat, itu namanya ma'ruf. Bahwa ini adalah mubah, itu namanya ma'ruf. Gitu. Harus ngaji wajib atau haram. Oh, berarti ma'ruf, kudu diajak gitu. Saat berjamaah ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf, kudu diajak, betul gitu. Harus. Jadi nama arti dari ma'ruf, ma'arafahu syari'u, ma'arafahu syar'u, sesuatu yang telah diberitahu oleh syariat itu bahwa itu sesuatu min wajibin, yang wajib atau yang sunat atau yang mubah, namanya ma'ruf. Wal mungkaru, bahwa mungkar itu ma'ankaru syar'u abah, sesuatu yang diingkari oleh syara' dan syara' menolaknya. Syara' menolaknya, melarangnya. Sesuatu yang dilarang oleh syara' itu namanya mungkar. Ya, sesuatu yang dilarang, yang nolak aturan syara' kepada itu sesuatu yang diingkari oleh syariat, maka itu adalah namanya munkar. Ketika kita melihat kemungkaran, ini dilarang oleh agama. Contoh, bulan Ramadan kita ketemu sama orang, lagi kita keluar, ada orang lagi makan, ada orang lagi, atau ada orang lagi udud, ya, udud. Nah, berang lain puting dina bulan Ramadan. Contoh, kita melihat ada seorang dia lagi makan. Bagaimana sikap kita? Kalau bisa kita robah dengan tangan, ya, dengan tangan. Itu kalau bisa, tapi tetap ada aturan. Ada aturan tata krama atau adab-adaban di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tanya dulu, kenapa kamu makan? Oh, saya sedang head. Kamu laki-laki perempuan? Oh, saya laki-laki. Oh, enggak. Tidak, umpamananya ayo. Karena ainu head mah teu wajib, bahkan haram puasa nage. Kamu sehat nggak akal kamu? Oh, saya gila. Oh, ya nggak apa-apa. Nu gelo mah teu wajib puasa. Itu. Jadi jangan langsung kita menyalahkan, tanya dulu, kenapa kamu apakah kamu sedang sakit? Saya lagi sakit, sakit mah. Jadi setiap 1 jam harus makan. Kalau nggak makan nanti kambuh mahnya. Ini sudah mah kronis umpamanya, ya. Nah, kita nasihati, kalau kamu memang nggak puasanya itu karena ada udzur, kamu sembunyi saja makannya, jangan dilihat oleh orang gitu. Nasihati atau tanya dulu, kamu agamanya apa? Islam bukan? Oh, Islam saya. Oh ya, gitu. Kamu agama Islam, apa dasarnya kamu buka puasa ini? Padahal ini puasa Ramadan, harus puasa wajib. Oh, tadi saya sakit, punya mah tiap 1 jam harus makan, ya, umpamanya. Nah, kita beri pandangan kepada orang tersebut, kalau memang kamu ada udzur, sakit, tidak mampu, kamu makannya jangan di depan orang lain, kamu sembunyi di kamar, kamu sembunyi supaya tidak menjadi buruk sangka, ya, orang lain menjadi suudzon kepada kamu. Ini dia ngaku Islam tapi nggak puasa Ramadan, ya, umpamanya. Sehat, lalu head tidak, ya, kumaha ya teh, awak cagur, lain keur nyaba, daya udzur. Nah, ketika itu kita nasihati, kalau memang kamu
itu urusan kamu. Hukukullah, hak kamu dengan Allah. Puasa ini hak manusia dengan Allah. Kalau memang kamu nggak mau puasa, itu hak kamu, tapi jangan di depan orang, diperlihatkan di umum, kasihan orang lain. Ya, kalau memang kamu nggak mau, terserah kamu. Ya, nasihati dulu, gitu. Harus dinasehati. Bahayanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur. Bahayanya orang yang melanggar aturan Allah. Dinasehati. Ancaman-ancaman Allah bagi mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ancaman-ancamannya sampaikan. Lalu keberuntungannya orang yang berpuasa sampaikan. Mungkin dia nggak tahu, ya, mungkin dia karena baru dengar mantan muhajirnya itu orang hijrah, baru hijrah, tak apa, sugante menang we puasa setengah poe teh, borok geus lohor teh tuluy buka, hai sugante kenging gitu. Nah, kan nggak tahu bisa terjadi. Nah, kalau memang mampu untuk merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Fa in lam yastati fa bilisani, jika tidak mampu maka dengan lisan, dinasehati. Fa in lam yastati fa biqalbi, jika tidak mampu juga dengan lisan, maka dengan hati. Hati tidak menerima adanya kemungkaran. Wa dzalika adzaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi selemah-lemahnya iman itu ingkar dengan hati. Kita nggak nerima, nggak ridho. Ada orang bulan Ramadan lalu dia tidak berpuasa, hati tidak nggak ridho. Nah, harus seperti itu. Harus seperti itu. Itu paling lemahnya iman, panghengkerna iman, pangbututna minangna, pangrendahna iman teh. Jadi ulah atoh aya nutup puasa kalian aya udur teh, hate kudu teu narima, teu ridho, ya. Hati urang teu ridho di mana keur bulan puasa Ramadan dina beurang aya jelema nu teu puasa, jelema Islam kalawan teu aya udzur. Itu paling minimal hati kita ingkar, tidak ridho adanya kemungkaran. Jadi di antara orang-orang yang beruntung itu yang pertama yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, itu kepada agama Islam, kepada aturan Islam, kepada hukum Islam, diajak, diberitahu. Kamu tahu nggak aturan pakai pakaian muslim, kalau laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, beritahu. Kamu tahu nggak aturan kalau usaha menurut agama seperti ini yang benar, itu diberitahu, ya, diajak kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Nah, mereka-mereka yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kewajiban kita diantaranya adalah harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kemampuan kepada kita semua, taufik hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan dan untuk senantiasa mencegah kepada kemungkaran, didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji wal ma'ab.